Ya. Ya, karena habis istirahat ya, kampung tengahnya sudah aman. Sudah. Nah, baik untuk hari ini kita cek dulu kehadiran. Absen dulu ya, seperti biasa. Baik, berarti 2 orang yang tidak hadir ya tanpa keterangan. Baik, untuk pelajaran kita hari ini adalah persamaan logaritma. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan logaritma ini, sebelumnya kita sudah belajar materi apa? Sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma ini nanti dasarnya yang akan kita gunakan untuk mencari persamaan logaritma. Nah, persamaan logaritma ini ada bermacam-macam bentuknya. Maka yang kita pelajari hari ini adalah bentuk pertama persamaan logaritma. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk pengetahuan itu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Ini untuk pengetahuan. Dan keterampilannya adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab ini. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Ini lebih mengerucut lagi. Ya, ada 3 indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu menjelaskan konsep persamaan logaritma, kemudian menentukan penyelesaian persamaan logaritma, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan logaritma. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang khusus kita pelajari hari ini itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan konsep persamaan logaritma bentuk A log fx sama dengan A log p dengan tepat. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menentukan penyelesaian persamaan logaritma tersebut dengan benar. Yang ketiga baru kita menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan logaritma dengan teliti. Jadi 3 ini yang harus mesti kita capai setelah proses pembelajaran selesai nanti. Nah, untuk selanjutnya ini ada video ya. Video berupa penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih kegunaan kita mempelajari logaritma? Untuk langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, kita nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok yang heterogen, artinya diacak. Kemudian setelah itu setiap kelompok itu akan diberikan LKPD. Ya, ini LKPD-nya ada. Nanti setiap kelompok dapatkan 1 LKPD. Kemudian yang ketiga, peserta didik memperhatikan arahan dari guru. Nanti dari sini ada ulasan tentang materinya dulu. Ya. Setelah itu baru peserta didik berdiskusi dengan anggota kelompoknya terkait masalah yang ada di LKPD. Ya, selanjutnya baru mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, tidak semua kelompok, hanya perwakilan kelompok saja. Ya, boleh 1 kelompok atau 2 kelompok nanti yang maju mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah itu kelompok yang tidak maju boleh memberikan tanggapan. Maksudnya gini, misalkan yang dikerjakan kelompok 1 di depan. Oh, itu berbeda dengan yang dikerjakan kelompok 3. Kebetulan kelompok 1 yang tampil. Boleh memberikan tanggapan. Nanti kita diskusikan bersama, ya. Nah, setelah itu nanti di akhir pembelajaran kalian akan diberikan 2 soal untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan kalian. Ya. Nah, untuk penilaian sikap itu diambil ketika proses pembelajaran. Nah, misalnya ketika kalian berdiskusi nanti ada penilaian tanggung jawabnya di situ. Apakah semua anggota kelompok itu mengerjakan tugas dengan baik, ya. Kemudian ada sifat teliti di situ nanti akan dinilai ketika proses pembelajaran. Jadi penilaian kita ada di penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Berikut 5 penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penerapan logaritma pada seismograf. Penerapan logaritma pada seismograf ini difungsikan untuk mengukur kekuatan gempa pada permukaan bumi. Apa sih seismograf itu?
Seismograf adalah alat pengukur kekuatan gempa yang ada di permukaan bumi tersebut. Nah, selanjutnya ini ada berita terbaru ya tentang gempa. Dengan kekuatan yang cukup besar di titik lokasi yang berbeda dengan gempa yang sebelumnya. Berdasarkan info terkini dari laman BMKG, titik lokasi pusat gempa Banten hari ini terpusat di laut 47 km barat daya Sumur Banten. Nanti jangan lupa di nama promonya. Berarti kalau mau kuadrat kurang 4 ini kan bukan bentuk kuadrat sempurna kan? Karena cuma X kuadrat, ya dah. Jadi ini saja yang pindahkan ke ruas kanan. Jadi kuadrat sama dengan 5 tambah 4. 5 tambah 4 berapa? Jadi X kuadrat sama dengan 9. Jadi X sama dengan berapa? Akar dari 9. Nih, X sama dengan akar 9. Nih, X sama dengan akar 9. Kan kalau mau menghilangkan kuadrat di sini, kanan harus kita akarkan enggak? Ya udah. 3 kali 3 9. Nih, sama dengan akar dari akar 9 itu berapa? 3. Boleh positif 3 atau negatif 3, ya kan? Karena 3 kali 3 9, min 3 kali min 3 sama dengan 9. Jadi di sini plus minus 3. Artinya min 3 dan plus 3. Plus minus? 3. Nah, jadi buatlah di bawahnya sini. Jadi F-nya sama dengan positif 3 dan min 3. Kelompok berapa yang bersedia maju untuk mengerjakan permasalahan yang pertama? Ayo. Kelompok 4. Kelompok 4 bersedia maju. Ya, silakan siapa yang maju? Parikin. Silakan Parikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melly Ferdiani, perwakilan dari kelompok 4. 3 log X kuadrat dikurang 4 sama dengan 3 log 5. Penyelesaian menggunakan rumus Fx sama dengan P. Jadi nilai Fx diturunin, terus nilai P X kuadrat sama dengan 5 ditambah 4 karena 4 berpindah ruas. Jadi X kuadrat sama dengan 9. X sama dengan akar 9. Akar 9 bisa positif 3 sama negatif 3. Jadi X adalah positif 3 dan negatif 3. Kita akan menguji numerus. Yang pertama, X kuadrat dikurang 4 sama dengan positif 3 kuadrat dikurang 4 sama dengan 9 kurang 4 sama dengan 5. Karena 5 lebih besar dari 0, maka 5 positif 3 memenuhi. Yang kedua, X kuadrat dikurang 4 sama dengan min 3 kuadrat dikurang 4 sama dengan 9 dikurang 4. Karena min 3 memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian adalah min 3 dan positif 3. Ada pertanyaan? Untuk soal yang pertama ini, silakan dulu. Nah, ketemu nilai F-nya sama dengan min 3 dan positif 3. Nah, untuk himpunan penyelesaian yang positif tidak perlu ditulis tanda positifnya. Ya, ini. Nih,
3. Tanda positifnya di sini tidak perlu dituliskan. Ya, di sini tadi boleh dituliskan karena kan alternatif plus minus 3. Ya, ketika kita sudah tuliskan terpisah, maka X yang pertama adalah positif 3, tidak perlu dituliskan tanda positifnya. Kemudian yang kedua, X-nya sama dengan min 3. Untuk penulisan himpunan penyelesaian, ya ditulis dari angka yang kecil dulu, baru angka yang besar. Ada pertanyaan untuk yang pertama? Tidak. Baik, untuk permasalahan kedua, kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 3. Silakan, siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui suatu gempa bumi memiliki kekuatan yang dinyatakan dengan 2 log 278 dikurang X skala Richter. Kekuatan gempa bumi sebesar 7 skala Richter. Ditanya, pada radius berapa mil daerah yang mengalami gempa sebesar 7 skala Richter? Jadi kekuatan gempa diturunkan ke bawah. 2 log 278 dikurang X sama dengan 7. Yang ini tetap sama dengan yang ini pakai persamaan alternatif kedua yang dipangkatkan. Jadi 2 log 278 dikurang X sama dengan 2 log 2 pangkat 7. Karena pangkalnya sudah sama, ambil numerusnya saja. 278 dikurang X sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 sama dengan 128. X sama dengan 278 dikurang 128 sama dengan 100 mil. Jadi daerah yang mengalami gempa sebesar 7 skala Richter adalah pada radius 150 mil. Iya, ada pertanyaan untuk kelompok 3. Nah, ini soalnya di depan ya sama dengan yang kertas yang kalian dapatkan, ada 2 soal. Yang pertama itu menentukan nilai F-nya. Yang kedua itu adalah penerapan dari persamaan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Silakan diselesaikan. Waktunya 15 menit. Pembelajaran hari ini, nah bagaimana apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan tapi agak-agak menegangkan. Nah, kemudian apakah puas dengan hasil yang kalian capai hari ini dari kemudian berarti kesimpulan untuk persamaan logaritma bentuk pertama ini ya, kalau buat kiri logaritma ini sudah sama di dalam pokoknya, maka kita tinggal mengambil numerusnya saja.